Oke, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah laptop gaming. Dan gue juga jujur aja udah lama nggak ngebahas soal laptop gaming. Dan laptop gaming terakhir yang gue bahas itu adalah laptop entry atau mainstream. Dan kali ini gue juga akan bahas soal itu. Dan laptop ini tuh bisa dibilang secara spesifikasi itu udah bisa dianggap sebagai laptop minimum yang bisa kalian dapetin untuk ngelibas game-game zaman sekarang atau generasi-generasi di tahun ini. Dan laptop ini tuh namanya adalah Lenovo Lock yang XKU-nya itu adalah 15IRH8 gitu ya. Dan secara nama atau secara branding tuh gue taunya kalau laptop Lenovo itu kalau versi mainstreamnya itu taunya adalah IdeaPad Gaming, tapi sekarang mereka ngebawa nama LOQ atau Lock gitu ya. Dan meskipun mereka ngebawa branding baru, tapi mereka ini secara desain itu masih ngebawa desain language-nya si Lenovo IdeaPad yang punya emblem-emblem Lenovo di bagian cover dan juga di bagian dekat keyboardnya situ. Dan jujur aja gue tuh suka banget sebenarnya sama desain emblem kayak gini karena nggak terlalu mencolok dan desainnya cukup elegan gitu ya. Jadi gue nggak ada komplain soal ini. Selain itu di sini karena mereka ngebawa branding lock, jadi otomatis di bagian cover si laptopnya itu dia ada branding locknya, dan selain itu ada aksen-aksen warna birunya di bagian head spreader dan juga di bagian belakangnya itu juga ada. Dan aksen-aksen ini jujur nggak mengganggu menurut gue secara desain karena minimalis banget dan nggak terlalu mencolok ke mata juga. Jadi langsung aja gue bahas si laptop ini kira-kira kayak gimana. Dan untuk spesifikasi lengkapnya untuk SKU gue ini tuh namanya adalah Lenovo Lock 15IRH882XV008JID yang pakai CPU i7-13620H yang rilisnya pun juga di Januari tahun ini. Selain itu untuk memori sendiri dia pakai memori 512GB DDR5 5200 MHz. Selain itu untuk storage-nya di sini mereka pakai SSD M.2 NVMe 512GB PCIe Gen 4x4, dan untuk graphics card di sini mereka pakai RTX 4050. Jadi secara spesifikasi memang bisa dibilang ini tuh udah kayak standar yang bisa kalian dapetin untuk bisa ngelibas di game-game yang rilisan tahun ini bisa dibilang. Nah, secara pricing laptop ini tuh secara SRP itu ada di 20 jutaan. Cuman kalau misalkan lihat di market e-commerce dan segala macam itu harganya benar-benar bervariatif. Ada yang di bawah 20 juta, ada yang 20 juta plus juga. Jadi memang harganya tuh agak beda-beda tergantung sama tokonya. Tapi akan gue coba bantu kasih link di bawah kira-kira untuk link pembeliannya kayak gimana. Dan menurut gue pribadi dengan spesifikasi kayak gini, ini udah cukup wajar banget mengingat secara spesifikasi hardware yang dikasih pun juga udah masuk kepada generasi yang baru juga gitu. Jadi menurut gue di sini cukup wajar karena memang kalau misalkan melihat hardware yang lebih baru kan memang secara jangka pakai pastinya lebih panjang juga dibandingkan dengan laptop-laptop rilisan tahun-tahun yang sebelumnya. Lanjut buat dimensinya, dia ini kan 15,6 inci dan secara tebel itu memang dia tuh tipikal tebelnya laptop gaming gitu. Jadi memang menurut gue di sini cukup normal karena untuk mendapatkan performa yang bagus tentu aja butuh thermal solution yang bagus juga. Makanya kenapa mereka nggak bisa yang slim-slim banget. Jadi ini cukup normal menurut gue. Dan secara berat itu dia di sekitar 2,4 kg. Jadi memang secara berat dan dimensi sih gue cukup mewajari karena ya ini laptop gaming juga. Secara build quality overall dia ini pakai material polikarbonat untuk bagian atas dan juga bawahnya. Dan secara material pas dipegang segala macam, ini laptop udah kerasa kayak laptop seharga 20 jutaan. Jadi jujur aja gue nggak ada komplain di sini. Untuk kayak portnya sendiri di sebelah kiri itu ada USB-C 3.2 Gen 2 yang support power delivery 140 watt dan ada audio combo jack di sebelahnya. Lalu di sebelah kanan ada webcam shutter dan USB-A 3.2 Gen 1. Lalu di sebelah belakang itu ada HDMI 2.1, ada Ethernet port, ada power, ada dua USB-A 3.2 Gen 2. Gue sih berharapnya si USB-A-nya ini ada di posisi sebelah kanan atau kiri biar kita kalau nyolokin peripheral kayak keyboard atau mouse itu bisa lebih gampang dibandingkan lewat belakang. Cuma baik lagi itu mungkin preferensi gue doang. Dan selain itu berhubung dia portnya ada di sebelah belakang, jadi otomatis si laptopnya ini tuh kayak punya semacam buntutnya gitu di bagian belakang, dan secara desain itu mengingatkan gue dengan laptop-laptop mewah lainnya yang pernah gue lihat. Untuk coolingnya sendiri tuh di sini mereka pakai 3 heat pipe dengan fan yang masing-masing diameternya itu di 85 mm. Dan untuk airflow sendiri tuh dia dimulainya dari bawah, dan kalau misalnya kita lihat di bagian bawahnya sini tuh lubangnya bisa dibilang cukup besar-besar dan cukup kelihatan gitu. Jadi asumsi gue sih dengan desain kayak gini dia harusnya nggak restriktif. Dan untuk airflow masuknya setelah masuk dia akan dibuang melalui
lubang-lubang head spreader di bagian sebelah kanan, kiri, dan juga di bagian belakangnya. Nah, secara temperatur di sini gue udah tes untuk main game, dan di sini kebetulan ruangan gue ini ber-AC dan gue nyalain AC-nya itu di 20 derajat. Dan secara temperatur dia ini maksimalnya itu di range sekitar 80 sampai 85 derajat Celcius, dan ini nggak konstan. Jadi bisa kadang turun, bisa 80, bisa 85 dan seterusnya, tapi ya range-nya sekitar 80 sampai 85 derajat doang sih maksimalnya. Dan ini masih di tahap yang cukup aman mengingat ini adalah sebuah laptop gaming. Dan saya itu untuk Surface keyboardnya sendiri gue udah cobain minimal untuk di area wrist atau di area pergelangan tangan sebelah kiri itu gue nggak ngerasa ada panas sih. Jadi di situ cukup aman. Cuman untuk area Surface keyboardnya sendiri, berhubung gue cuma nyentuh-nyentuh pakai jari doang gitu ya pas main game, itu sih gue nggak ngerasa ada panas yang berarti sih. Jadi menurut gue di sini masih tetap aman. Dan perlu diingat juga ini adalah gue mainnya di ruangan yang ber-AC dengan suhu atau temperatur 20 derajat ya di ruangan gue. Jadi kalau misalnya kalian ruangannya nggak ber-AC sih, gue bakal saranin untuk pakai cooling pad aja biar bisa lebih adem lagi. Lalu untuk panelnya sendiri, dia ini pakai panel IPS yang punya refresh rate 165 Hz yang support sama G-Sync juga. Jadi di layar laptop ini udah include sama support sama G-Sync. Jadi untuk main game di sini udah smooth banget. Gue udah coba main game di sini udah aman. Dan perlu diingat juga bahwa untuk resolusi monitornya si laptop ini dia sudah 2K atau 2560 x 1440. Jadi dengan layar sekecil 15 x 6 inci dengan resolusi yang cukup tinggi kayak gini, tentunya dia bakalan lebih tajam daripada yang resolusi Full HD. Dan apakah nanti secara performa udah cukup aman untuk cover si resolusi 2K ini, nanti yang bakal gue bahas lebih lengkap lagi. Lalu untuk color gamutnya, mereka klaim ini 100% sRGB, dan gue sudah coba juga buat nonton segala macam, dan ini udah oke banget menurut gue. Untuk keperluan main game udah smooth, warnanya juga oke. Buat keperluan content creation, buat editing video, foto, dan segala macam sih ini udah aman banget menurut gua. Lalu untuk jeroannya akan gue bahas sedikit lagi. Jadi untuk jeroannya ini kan CPU-nya mereka pakai Intel Core i7 13620H, ini mana punya total 10 core yang masing-masing diantaranya itu adalah 6 performance core dan juga 4 efficient core, dan dia punya total 10 thread. Dan sebenarnya teknologi ini tuh udah dikenalin sama Intel di generasi-generasi yang sebelumnya, jadi gua nggak akan bahas lebih dalam soal itu. Cuman intinya si performance core dan juga si efficient core ini bakalan digunakan sesuai dengan kegunaannya. Jadi kalau misalkan si laptopnya butuh load yang lebih tinggi, maka dia bakalan pakai si performance core. Kalau misalkan si laptopnya nggak butuh load yang tinggi-tinggi, maka dia bakal balik ke efficient core biar lebih menghemat daya. Dan mengingat juga ini pakai laptop, jadi si efficient core ini bisa dibilang cukup kepake. Nah, di sini gue udah tes beberapa game di resolusi native-nya di 2K 2560 x 1440. Yang pertama gue coba di Valorant dengan setting high. Di sini kalian bisa lihat bahwa frame rate-nya sudah tumpah-tumpah guys. Jadi ya kalian gak usah peduli soal performanya di sini karena udah kenceng banget. Selain itu, game yang kedua gue coba di Dota 2 yang memang ini game yang CPU bound. Gue coba juga di 2K, gue coba juga dengan setting high. Dan kalian bisa lihat secara performa ini udah baik banget, nggak ada isu sama sekali. Kalau kalian pengen performa yang lebih bagus lagi, kalian bisa turunin settingnya. Dan selain itu, di game yang terakhir gue coba di game AAA itu di Armored Core 6. Dan di sini gue coba di setting high juga dengan resolusi 2K, dan di sini dapat performance atau frame rate di atas 100 lebih. Cuman memang di game ini tuh memang dibatasin untuk kita nggak bisa lebih dari 100, makanya dia nge-stuck aja di 100-an FPS. Jadi secara performa main game sih di sini sudah cukup menggambarkan ya. Untuk performa main gamenya gue rasa nggak perlu dikhawatirin lagi, karena untuk game-game tadi yang udah cukup mainstream dan sudah cukup berat juga harusnya, ini udah cukup bisa ngelibas semua game tadi gitu. Jadi ya secara main game udah aman, dan berhubung main game juga udah aman, jadi kalian bisa expect bahwa untuk keperluan-keperluan kreatif kayak Adobe Premiere Pro, editing video, segala macam udah aman banget di sini. Dan enaknya lagi kalau misalkan kalian ngerasa bahwa storage 512 GB ini masih kurang, enaknya si Lenovo itu ada ngasih satu slot M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 lagi yang bisa kalian pakai untuk nambahin si storage. Karena memang jujur aja, menurut gua size 512 GB buat 2023 ini menurut gue agak kurang banyak ya, karena memang size game-game itu kan udah cukup besar sekarang. Jadi makanya kenapa ada slot di sini cukup memudahkan kalau kita memang pengen upgrade atau nambahin storage si SSD-nya. Oke, yang terakhir yang bisa gue bilang soal laptop ini adalah kalau kalian memang cari laptop gaming dengan spesifikasi baru di tahun 2023 ini, menurut gue Lenovo Legion 15 ini bisa jadi pertimbangan kalian, karena memang
menurut gue pribadi dari perspektif user sendiri pun gue cukup senang sama yang Lenovo bisa deliver di sini karena secara desain, secara build quality ini oke menurut gue. Secara performa menurut gue udah cukup bagus. Selain itu untuk panelnya sendiri dia udah 165 Hz, udah support G-Sync juga. 100% sRGB menurut gue ini udah bisa dilakuin bukan cuma buat main game doang, tapi untuk kebutuhan kerja kayak editing video, foto segala macam di sini udah bisa banget. Dan enaknya juga storage-nya bisa kalian tambahin karena ada ekstra satu slot M.2 NVMe lagi. Dan GPU-nya juga udah pakai RTX 4050 yang memang udah RTX, jadi kalian bisa mainin game-game ray tracing dengan pakai DLSS yang paling baru karena memang DLSS itu yang gue tahu terakhir yang versi yang paling baru itu udah bisa ngasih performance yang lebih bagus lagi daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Considering hardware yang dipakai di laptop ini adalah generasi yang baru dan tentunya masih ada laptop-laptop dari generasi lama yang masih available dan harganya memang terlihat lebih terjangkau. Menurut gue kalau kalian memang bertujuan untuk pakai sebuah laptop untuk jangka waktu yang lebih panjang, nggak ada salahnya untuk memilih laptop yang hardware-nya bisa dibilang tergolong lebih baru biar ya pakainya juga lebih panjang kan. Selain itu untuk ngejamin jangka pakai yang lebih panjang lagi, di situ Lenovo juga ada ngasih yang namanya accidental damage protection yang dimana kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan user yang terjadi, ini bakalan di cover sama Lenovo gitu ya, akan dibantuin. Dan mereka juga ada janji premium care yang dimana si customer service-nya bakalan ngelayanin kalian secara penuh dan itu juga orang beneran, bukan cuman buat-buatan doang yang mungkin sering kalian temuin. Jadi ya secara jangka panjang gue rasa si Lenovo ini udah cukup oke untuk nge-cover itu. Dan ya gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal si Lenovo Log 15 ini. Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, lalu follow social media kami di Instagram, di TikTok, lalu jangan komen kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Keren TKD, sampai jumpa di video berikutnya.